Jadikan kami dan anak-anak kami semuanya mendirikan sholat. Jasad terbujur, keranda diusung. Dari mana Ustaz tahu lagu itu? Emak saya dulu bawa nasib. Dia bingung mau cerita ke siapa masalah hidupnya. Pulang dia dari kantor mau cerita istrinya asik main game pula. Jadi apapun profesimu, silakan jadi dokter, tapi menolong agama Allah. Sekarang anak muda kami tak ada lagi berkelahi masalah kunut. Kenapa? Karena sama-sama tak sembahyang subuh. Rabbana ja'alna muqimas shalah. Jadikan kami dan anak-anak kami semuanya mendirikan sholat. Jangan sampai nanti ketika terbujur kaku di ruang ICU, suara azan sayup-sayup masuk dari celah jendela. Hayya 'alas shalah. Meleleh air mata, mau minta sholat ke istrinya. Dek, abang mau bangun. Soto banget. Si bini tak menduga laki ini mau sholat, karena tak pernah sembahyang. Seumur hidup tak pernah mau menempelkan kening ke lantai. Yang tahu dia soto. Maka ditawarkan soto, tidak. Aku mau sholat, dek. Kenapa tak kau bilang dari tadi? Untunglah bini tadi orang Rupat dan dari majelis taklim amanah. Orangnya sabar dan baik-baik. Apa kata dia? Sabar ya bang. Insya Allah bang, ini tak sampai hari Jumat selesai ini bang, insya Allah. Sabar bang, sabar bang. Tak ada gunanya lagi. Janganlah mau disanjung. Engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung. Jasad terbujur, keranda diusung. Dari mana Ustaz tahu lagu itu? Emak saya dulu bawa nasib. Kelempang kelempung, kelempang kelempung, kelempang kelempung. Masih ada nasib di Rupat. Teruskan Bu, ajarkan anak-anak ibu nasib. Kadang nasib ini biasa aja, penyanyinya lipstiknya 2 inci. Kebetulan hari itu mati lampu, kipas angin tak hidup, panas, meleleh. Yang di bawah tersenyum, penyanyi itu senyum juga. Bismillah tawassalna billah. Datang pula backing pocket, la 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 la. Tak kemana-mana perginya. Saya suka lagu nasib itu karena pesan-pesannya itu ada nilai-nilai. Dari Padang Arafat terus ke Muzdalifah,
bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga menjadi haji mabrurah. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa pergi haji. Insya Allah bulan Februari nanti berjumpa dengan Ustadz Somad umroh bersama di kota Makkah dan Madinah. Ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarikalak. Coba diam hening sejenak. Tadi banyak kudu ngaso kata. Sekarang kata itu pun mendengar tausiah juga pun. Kata-kata yang lain, Ustaz sedang ceramah. Tidak boleh membunuh kata. Kenapa? Karena kata Nabi, naqiquhu tasbih. Karena suara kata itu dia sedang bertasbih. Cuman tasbihnya tak ada kata subhanallah. Itu bukan kata, itu bapak. Kata itu uang. Tapi menurut bahasa dia itu adalah tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelepah korma bertasbih. Nabi membola pelepah korma, ditucukkannya ke kubur. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan ke kubur ya Rasulullah? Karena pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang yang meninggal. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi bacaan Yasin orang yang Ibu kalau baca Yasin hadiahkan ke almarhum ayah, ke almarhum emak, ke tetangga, ke kawan, sahabat. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Yasin aku malam Jumat ini kepada tetanggaku, kecuali rumah si Fulan. Sakit kali hatiku karena rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Sembahyang, orang sembahyang tuh hatinya bersih, karena sebelum sholat dia minta suci. Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang bertobat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang bersuci. Waj'alni min ibadikas salihin, jadikan aku orang yang soleh, bukan soman. Apa soman? Hebatnya orang Rupat ini, ceramahnya dapat, golaknya dapat, jualan laku. Masya Allah. Iya Pak Ustadz, tapi ku setting tadi hendak jual es. Tak usah pakai es, kasih air panas. Orang sedang kedinginan, kasih air hangat. Oke Beb, jangan lupa bayar pajak. Bukan main takutnya tak bayar pajak, tapi zakat tak pernah dia bayarkan. Hai orang-orang Rupat yang kaya-kaya,
yang tanahnya luas sejauh mata memandang, yang kebun sawitnya tak habis 7 turunan. Kalau kau mati tanahmu tinggal, tak ada orang rupat mati bawa berondol. Betul. Tapi tanah yang kau wakafkan untuk bangun pesantren, itulah yang akan kekal abadi. Mudah-mudahan selesai tabligh akbar ini berduyun-duyun jamaah datang menjumpai Habib insyaallah. Amin. Assalamualaikum Habib. Berapa hektar mau Habib? Ambil. Itu tanah yang ada dekat pelabuhan itu, ambil Habib. Tanah siapa? Entah. Mana bisa mewakafkan tanah Hawa? Tanah Hawa lah diwakafkan. Itu tanah siapa Pak? Tanah saya Habib. Ambil aja pancang. Mau berapa hektar? Ambil. Sesudah diambil, datanglah Badan Pertanahan Nasional. Mohon maaf Pak, ini tanah bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Rupanya tanahnya Pak Boy Potang itu bermasalah. Karena bermasalah itu nama kau kuwakafkan Habib. Ma'akal tafa'af naita, duitmu banyak, sampanmu banyak, sawitmu luas, gotahmu hebat, tapi yang kau makan akan busuk. Makan pagi, makan siang, makan malam. Lalu kemudian 1 hari 2 ons setengah, 1 bulan 10, 2 ons setengah 10 kilo, 7 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya walaupun kurus begini udah membusukkan 4,5 ton. Bayangkan itu. Atau usah bayangkan, itu tak selera makan. Ma'akal tafa'abnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Ini tenda khusus dokter, betul Bu? Dokter. Nah, jadi kalau ada yang poneng-poneng kepala, silakan. Insya Allah sampai ke situ bertambah poneng. Coba diperiksa kok, kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, jantungnya tinggi, mati. Saya ini selalu ceramah di IDI. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dukun Indonesia. Jadi adalah satu dokter jamaah kita, Ustadz Somad, pasien-pasien itu kadang sebelum saya kasih obat udah sehat duluan. Kenapa bisa gitu Pak Dokter? Ternyata orang ini bukan sakit badan, tapi sakit jiwa. Dia bingung mau cerita ke siapa masalah hidupnya. Pulang dia dari kantor mau cerita istrinya asik main game pun. Suaminya mau curhat, di fotonya pula lakinya. Ada orang sedang galau. Dua orang duduk di airport yang sama, menunggu pesawat yang sama, akan pergi ke kota yang sama, sama-sama mengalami delay, tapi la salam wala kalam. Salam tak ada, cakap tak ada, hening sepi di tengah keramaian. Zaman dulu kalau ada yang bersin, yarhamukallah. Zaman sekarang matilah kau. Andai ada yang mati di sebelahnya, diambilnya handphone, difotonya pula. Ada orang mati, innalillah. Di komen di bawah, amin
amin, 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 amin. Komunikasi kita sudah rusak di zaman komunikasi yang canggih. Jadi bagaimana Pak Dokter membuat pasien-pasien itu sehat? Ketika mereka datang saya tanya, apa kabar Pak? Gimana anaknya? Gimana keluarganya? Mudah-mudahan Bapak segera sehat. Belum saya kasih obat udah sehat duluan. Pak Dokter, ya boleh saya tanya Pak Dokter? Boleh Pak Ustaz. Sebetulnya orang itu sehat berapa persen karena obat? Karena obat cuma 20% Pak Ustadz. Yang 80%, yang 80% sugesti. Tapi saya masih tetap ke dokter. Anak saya sakit ke dokter, melahirkan di rumah sakit. Saya tetap periksa ke dokter. Tapi jangan sampai rukun iman bertambah 7. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, takdir, dokter spesialis. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan anak bapak ibu yang segera mau kuliah ada yang jadi dokter-dokter insyaallah, amin. Jadi dokter yang kaya-kaya insyaallah, amin. Kenapa lah anak kecil tuh kalau ditanya, kau mau jadi apa nak? Jadi dokter. Mau jadi apa nak? Jadi dokter. Tak ada satupun yang mau jadi ustaz. Kenapa anak ibu tak mau jadi ustaz? Takut kurus macam Ustaz Somad. Sekarang saya baru tahu kenapa anak-anak ini mau jadi dokter. Kenapa? Tukang martelnya besar, kelompang, dari pagi sampai sore, gaji 150.000. Dokter, martelnya ketek. Kecil aja martel, pukulnya ke lutut kanan, 50 juta, kiri 50. Jaga malam, senternya terang, batunya 6, dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh, gaji 2,5 juta. Dokter, senternya kecil aja, buka mulut 7 juta. Banyak pasien itu yang takut menutup, karena buka 7 tutup 7, hanya dia buka ayam. Belum resep sama UB. Tolong agama Allah jadi apapun profesimu. Silakan jadi dokter, tapi menolong agama Allah. Bantu pondok pesantren, wakafkan tanah. Saya mau setelah tabligh akbar ini, besok berdatangan semua ke Habib, berdatangan semua ke pesantren Basnar, berdatangan bertanya, berapa kelas yang perlu dibantu, berapa asrama, berapa sak semen, berapa batu bata, berapa tanah yang kurang. Setuju? Alhamdulillah Ustaz Somad. Setelah tabligh akbar Ustaz di Rupat kemarin berdatangan jamaah bertanya berapa kelas, berapa semen. Ada yang bantu? Enggak, bertanya semua Ustaz.